Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Garis Nurdiansyah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan NIM 010124011105. Nah, di sini saya akan mereview materi dari awal sampai akhir yang kami pelajari di kelas selama semester 2 ini, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, yang pertama ada pengertian ulumul Quran. Nah, ulumul Quran itu apa sih? Ulumul Quran itu terbagi menjadi dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum yaitu ilmu, dan Al-Quran kitab suci umat Islam. Nah, jadi ulumul Quran itu ilmu yang mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada apa? Nah, itu disebut ulumul Quran. Nah, perbedaannya dengan tahsin, ulumul Quran di sini lebih mempelajari ilmu-ilmu seperti asbabun nuzul, muhkam mutasyabih dan sebagainya. Kalau misalkan tahsin itu lebih ke bacaannya, ke cara kita membaca gitu, dari panjang pendeknya seperti itu. Nah, lanjut ke materi yang kedua, ada nuzulul Quran. Nah, nuzulul Quran itu proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang terjadi pada 17 Ramadan di Gua Hira. Nah, ayat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Al-Quran itu turun tidak langsung semua dalam satu Al-Quran seperti itu, namun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, materi selanjutnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, jadi dulu ketika ada suatu kejadian atau peristiwa fenomena, Allah menurunkan suatu ayat Al-Quran yang menjadi jawaban atau penjelasan pelajaran kepada umatnya yang bertanya, atau suatu fenomena itu, menjawab dari suatu fenomena itu. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi diturunkannya Quran surat Al-Baqarah ayat 2 karena ketika Al-Quran mulai turun, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu meragukan apakah Al-Quran ini buatan manusia atau buatan Allah. Jadi Allah itu menurunkan ayat itu untuk meyakinkan orang-orang yang beriman agar tetap yakin. Nah, maka dari itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Jadi 100% Al-Quran ini dari Allah, seperti itu. Yang selanjutnya ada munasabah. Nah, munasabah itu hubungan atau keterkaitan antara ayat dengan ayat, surat dengan surat. Nah, tujuannya agar kita tahu bahwa Al-Quran ini tersusun dengan rapih, runtut, dan juga penuh dengan makna, bukan acak. Nah, contohnya di Quran surat Al-Fatihah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Nah, di surat Al-Fatihah ayat 6 itu artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, berhubungan ini dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, munasabahnya di sini adalah setelah pertama kan di Quran surat Al-Fatihah itu tunjukkanlah gitu kan ya, mana sih jalan yang lurus itu. Nah, Allah memberikanlah hubungannya dengan munasabah dari Quran surat Al-Baqarah. Nah, jadi Allah tunjukkan ini jalan yang lurus itu adalah Al-Quran, seperti itu. Yang selanjutnya ada nasah, nasih, dan mansuh. Nah, apa sih nasah itu? Menghapus dan mengganti hukum sebelum
sebelumnya dengan hukum yang baru, dengan hukum yang lebih tepat seperti itu. Nah, nasih itu ayat yang mengganti hukum yang sebelumnya. Nah, kalau mansuh ayat yang diganti seperti itu. Contoh misalkan hukum meminum khamar. Nah, sebelumnya pada awalnya dibolehkan, namun belum ada larangan gitu. Nah, yang selanjutnya itu turunlah surat An-Nisa ayat 43. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Nah, di sini masih dilarang jangan mabuk pada saat ingin sholat gitu. Nah, itu mansuh. Hukumnya diganti. Nah, lalu ada surat Al-Maidah ayat 90. Meminum khamar itu membuat perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Nah, maka dari itu di sini ada nasih ayat yang diganti dari ayat yang sebelumnya, seperti itu. Jadi, nasah itu proses pergantian hukum. Kalau misalkan nasih itu ayat yang mengganti hukum yang sebelumnya. Kalau misalkan mansuh, ayat yang mengganti, seperti itu. Selanjutnya ada muhkam mutasyabih. Nah, muhkam mutasyabih itu terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Muhkam ini adalah ayat Al-Qur'an yang jelas dan tegas maknanya, tidak membingungkan. Jadi langsung kepada maknanya. Kalau misalkan mutasyabih adalah ayat Al-Qur'an yang tidak jelas secara langsung, bisa mempunyai makna lebih dari satu dan juga mempunyai makna hanya Allah yang tahu, seperti itu. Contohnya ayat muhkam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Udah jelas ya di sini perintahnya untuk berpuasa, seperti itu. Kalau misalkan di mutasyabih di surat At-Toha ayat 5, di sini yang artinya Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Maksudnya bersemayam di sini tidak bisa dipahami secara akal manusia, hanya Allah yang tahu, seperti itu. Nah, surat Yasin juga, itu kan biasanya wallahu a'lam ya, artinya tuh ya hanya Allah yang tahu, seperti itu. Nah, selanjutnya fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu terbagi menjadi fawati dan aswar itu. Nah, fawatihus suwar itu pembuka surat-surat Al-Qur'an. Istilah yang digunakan untuk menyebut kata atau huruf di awal surat. Nah, jadi fawatihus suwar ini biasanya terdapat di awal surat yang hanya huruf hijaiyah saja, gitu, seperti nun, qaf, yasin, alif lam. Nah, fawatihus suwar ini juga disebut dengan huruf muqatta'ah yang terdapat di 29 surat dan terdapat di awal surat. Seperti itu. Yang selanjutnya ada qiraat. Nah, qiraat di sini cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar yang sesuai diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat dengan bacaan dan pengucapan yang berbeda namun tetap sah dan benar. Misalkan surat Al-Hujurat ayat 6. Fatabayyanu. Nah, ada juga yang membaca fatasabbatu. Kalau yang fatabayyanu itu yang artinya maka selidikilah. Kalau yang fatasabbatu itu artinya maka pastikanlah. Nah, artinya tidak bertolak belakang, sama-sama memastikan gitu. Jadi cara baca di sini ya sama-sama aja gitu. Tidak terdapat perbedaan makna. Hanya saja terdapat perbedaan riwayat, seperti itu. Yang selanjutnya ada ijazul Quran. Ijaz Al-Qur'an. Nah, ijaz di sini artinya mukjizat. Nah, sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa yang tidak bisa didatangi oleh manusia. Jadi, ijaz Quran ini adalah keistimewaan yang tidak bisa ditandingi atau tidak bisa ditiru oleh manusia, oleh siapapun.
baik dari segi makna, bahasa, sisi isi, ilmu, maupun kebenarannya. Nah, contohnya pada surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, langit dan bumi dahulunya menyatu, lalu kita pisahkan. Nah, ini itu sesuai dengan teori Big Bang kan, dimana dulu itu bumi menyatu, lalu berpecah belah gitu dengan adanya bumi, planet-planet yang lain lah gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada ilmu tafsir. Nah, tafsir di sini apa sih? Menjelaskan makna ayat secara lengkap berdasarkan ilmu bahasa, sejarah, juga asbabun nuzul dan pendapat para ulama. Nah, contohnya ya, ilmu tafsir. Ada surat Al-Alaq ayat 2. Ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, walaupun si Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca, sebagai isyarat turunnya wahyu pertama. Seperti itu. Yang kedua ada takwil, menjelaskan makna batin atau tersembunyi dari suatu ayat. Contohnya di surat Al-Fatah ayat 10. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksud tangan Allah di sini bukan tangan yang kita pahami gitu, tangan yang seperti ini. Namun, tangan Allah di sini yang dimaksud itu adalah kekuasaan atau pertolongan Allah. Seperti itu. Nah, ada juga terjemah. Nah, terjemah ini menerjemahkan suatu ayat, suatu lafaz Al-Quran ke bahasa lain secara langsung tanpa menafsirkan lebih jauh. Jadi tidak lebih dalam gitu, hanya menerjemahkan ke bahasa lain, bahasa Indonesia misalkan, contohnya seperti itu. Baik, sudah selesai materi yang saya review dari awal sampai akhir. Kurang lebih ada 9 materi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.